Kondisi saat ini sebenarnya apapun alasan pemerintah, saya juga pengen tanya aja. Pertama, kenapa mobil mewah, barang-barang mewah diturunkan PPNBM-nya, sedangkan katanya yang namanya sembako kebutuhan harian mau dikenakan. Alasannya kan baru mau dikenakan, baru direncanakan, mau diterapkan kapan? Kalau nanti sudah pasca COVID. Pasca COVID itu mau 5 tahun atau sebelum 10 tahun kan kita tidak tahu. Kenapa ribut sekarang memikirkan itu? Kenapa tidak dicari sekarang cara yang lain? Jangan belum apa-apa mikirin yang orang lagi susah. Rakyat sekarang ini daya beli masyarakat, terutama kami merasakan sebagai pedagang yang ada di pasar, pelaris kami dengan teman-teman ini lagi drop, lagi turun. Kita juga tahu bahwa beberapa toko modern, katakanlah mau mall, mau hypermarket, ada beberapa swalayan, bahkan sudah ada yang melelang barangnya yang akan menutup dan lain-lain. Nah sekarang kita yang di pasar tradisional yang masih bisa bertahan mendapatkan omset itu tinggal yang berdagang sembako, sayur, mayur saja. Kalau yang dagang pakaian, jualan aksesoris, jualan lain, jualan pakaian itu belum tentu sehari pelaris 1 ataupun 2. Nah, sedangkan kebutuhan di pasar itu kan mereka tetap kena servis charge, tetap kena biaya-biaya yang harus dibayar oleh teman-teman. Nah, satu sisi sekarang yang teman kita pedagang sembako, saya kebetulan dagang saya kan sembako. Belum apa-apa wacananya, walaupun teorinya yang diomongin, beras yang 50.000 yang mau dikenain pajak, beras yang 10.000 tidak kena pajak, tapi itu dampak psikologis, walaupun katanya yang 50.000 mau dipajakin, yang 10.000 tidak dipajakin, antara teori dengan praktek ada yang latah. Kami membeli barang kadang-kadang kan sumbernya itu dari orang yang punya barang, orang yang punya gudang, orang punya jaringan, sehingga jika dia menggerakkan harga berapapun, kalau kita tidak ngikutin kan kita susah dagangnya. Ujung-ujungnya kan kita ngikutin harga berapapun yang diterapkan oleh orang atau grosir besar atau toke besar yang punya barang itu. Katakanlah mungkin beras itu naiknya sekilo mungkin Rp50 atau Rp30. Sekecil apapun itu dampaknya akan berpengaruh kepada masyarakat semua. Baik, berarti jika nanti benar-benar dikenakan PPM kepada sembako oleh pemerintah, berarti ini akan ada kenaikan harga atau penyesuaian harga, begitu ya Pak Ngadiran? Baru diomongin aja barangnya sudah naik. Baru itu wacana, belum keputusan. Di pasar itu harga sudah bergerak. Kayak pemerintah baru mimpin aja. Sejak Orde Baru juga begitu. Ada wacana naik ini, ada wacana naik ini, pajak itu, ongkos angkut ini, ongkos angkut itu naik. Itu barang sudah naik duluan. Siapa yang menaikkan? Orang yang punya barang. Orang punya barang itu siapa? Toke. Orang yang punya gudang besar, yang duitnya banyak, yang punya jaringan luas. Kalau kami pedagang yang ada di pasar tradisional ngecer. Beli beras paling juga 2 karung, paling banyak 5 karung, gimana kita mau ikut menikmati harga kenaikan atau perubahan harga yang demikian? Tentu kami hanya di pihak yang disalahkan terus. Dari waktu ke waktu kalau ada harga naik yang salah pedagang. Pedagang yang mana? Kadang-kadang pemerintah menyalahkan pedagang pasar yang mana? Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.